Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudni wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-teman biku, para alim ulama, para guru, para ustadz jamaah maghrib yang kami muliakan, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu ma'rifah. Awaluddin ma'rifah. Pada hakikatnya, dasar beragama itu adalah ilmu ma'rifat. Kata Sayyidina Ali, "Faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu." Bagaimana seorang hamba itu menyembah Tuhannya sementara dia tidak mengenal Tuhannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ulama menjelaskan arti dari liya'budun itu adalah liya'rifuni. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal saya, ma'rifah kepada saya. Ada satu hadis kursi yang sering kita dengar, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Kata Allah dalam hadis kursi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka saya cinta, saya senang untuk dikenal, maka saya menciptakan makhluk. Ketika di alam azali, alam pertama itu hanya Allah yang sendiri ada. Berjuta-juta tahun. Maka Allah berkehendak untuk dikenal, diketahui siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Karena waktu itu tidak ada yang menyembah, tidak ada yang disembah. Maka Allah menciptakan makhluk untuk dikenal. Ya. Intinya ma'rifah. Uniknya, kata yang dipakai Allah di sini bukan uridu, bukan saya ingin, tapi fa'ahbabtu, saya cinta. Jadi dasar agama itu adalah cinta, kasih sayang. Ya. Dasar agama itu adalah cinta, kasih sayang. Allah cinta untuk dikenal. Maka Allah ciptakan makhluk. Makhluk pertama yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini diciptakanlah semua makhluk. Jin, malaikat, manusia, alam semesta, surga, neraka, diciptakan dari Nur Muhammad. Itulah sekilas tentang ilmu ma'rifat. Ada satu riwayat yang sering juga kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya.
Ningini majapu alena najapu tawani tufuanna. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi ilmu dasar itu adalah ma'rifah. Jadi pintu untuk mempelajari ilmu ma'rifah itu yaitu yang pertama mengenal diri dulu. Bukan langsung mengenal Tuhan, enggak. Jadi mengenal diri dulu. Dari pengenalan diri inilah akan mengenal Tuhannya. Ya. Ada apa dengan manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, lahir batin. Apanya yang unik? Iya. Kita lihat. Pertama yang unik dalam manusia itu adalah rohnya tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Iya. Wa nafakha fihi min ruhi. Jadi keajaiban manusia itu rohnya tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Kalau makhluk yang lain, rohnya diciptakan, kun fayakun. Tapi manusia khusus. Allah setelah membentuk tubuh Adam itu yang diciptakan dari tanah, ya, ditiupkan. Wa nafakha fihi min ruhihi, ditiupkan. Nah, contoh seperti ini ya. Ya. Gitu ya. Beda kalau makhluk lain itu diciptakan. Kun fayakun. Terciptalah malaikat yang umurnya beribu-ribu tahun sampai kiamat, teman. Kun fayakun. Terciptalah jin. Umurnya juga panjang. Terciptalah matahari yang ribuan tahun, ya, ratusan ribu tahun. Tapi manusia diciptakan, rohnya ditiupkan. Berarti yang ditiupkan itu apa, Pak? Ya? Beda ya? Oh, cuma satu gelas ya. Jadi beratnya ini gelas kita tuang ya ke gelas yang satu. Anggaplah kita bayangkan ya, Pak ya. Kita tuang ke gelas yang satu. Kira-kira isinya sama enggak? Sama ya? Kalau kita kembalikan air yang ada di sini kembali ke sini, melebur lagi ya? Sama ya? Kalau dari yang pencipta ke makhluk namanya hulul. Kalau dari makhluk ke pencipta melebur kembali namanya ittihad. Kejadian ini adalah wahdatul wujud. Ya. Bagi ulama yang tidak memahaminya, bahkan ulama sekalipun, itulah yang memvonis ulama-ulama dulu itu seperti Khalaj, ya, Siti Jenar, akhirnya dipenggal kepalanya. Dalam memahami konsep wahdatul wujud, analoginya seperti itu tadi, ya. Seperti Allah meniupkan roh ke tubuh Adam. Jadi roh yang ditiupkan itu abadi atau tidak abadi, Pak? Abadi, Pak. Abadi. Iya. Contoh, apakah manusia kalau meninggal dunia rohnya mati? Tidak kan? Sampai kapan rohnya hidup? Wallahu a'lam. Betul, Pak? Umur matahari berapa juta tahun? Berjuta-juta ya? Akan hancur gak? Hancur. Akan diganti dengan matahari yang baru ya. Tapi roh manusia selamanya. Dalam arti tetap yang kekal itu Allah. Ada namanya kekal nisbi, ada kekal abadi ya. Jadi yang unik pada manusia itu adalah rohnya ditiupkan. Nah, jadi makrifat tentang roh itu penting, Pak. Meskipun
Pengetahuan tentang roh itu sedikit ya, tapi yang sedikit ini kita bisa pelajari. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya. Yasalunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Tapi bisa dipelajari, Pak, kepada orang-orang yang diberi ilmunya. Pengetahuan tentang roh sangat luar biasa, sangat luas. Yang sedikit saja kita ketahui itu sangat dahsyat ya. Yang sedikit kita ketahui itu adalah salah satunya roh manusia itu tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Ya. Yang kedua, keajaiban manusia itu, di dalam diri manusia itu ada qalbu. Ya. Dalam ilmu ma'rifah, qalbul mu'min baitullah. Kalbunya manusia itu adalah rumah Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menampung kalimat la ilaha illallah kecuali jantung manusia. Kalbu bahasa Indonesianya hati ya. Tapi sebenarnya bukan hati yang AT ya. Yang kita kenal selama ini hati itu kayak gumpalan darah ya. Bukan itu Pak, bukan. Kalbu bahasa Indonesianya hati, bukan hati bendanya, tapi jantung. Jantung yang memompa darah ya. Itulah kalbu sebenarnya Pak. Sudah diadakan penelitian ya. Ternyata kalbu manusia ini bendanya berupa jantung, bukan hati ya, sekali lagi. Itu keajaibannya ada dua. Yang pertama, punya mata. Yang kedua, punya akal. Ya, selama ini kita tahu yang punya mata dengan akal itu adalah kepala ya. Ada matanya ini, 2 biji mata ini. Dan di sini ada akalnya ya. Itu aja. Kita nggak tahu ternyata kalbu itu punya mata dan akal. Dan kekuatannya lebih dahsyat. Mata hati ini bisa menembus beberapa alam. Tapi mata kepala tidak bisa menembus. Kalau ada dinding saja satu, sudah tidak bisa menembus. Contoh, orang buta melihat dengan mata apa Pak? Mata hati ya? Coba, orang buta Pak. Ada orang buta yang hafal Quran Pak? Kami punya dosen di Mesir itu, saya masih ingat namanya, Ibrahim bin Khalifah. Orang buta Pak, killer. Susah lulusnya Pak. Kalau membuat soal, pakai kata ketiga bahasa Arab. Masya Allah. Luar biasa ya? Iya. Jadi kita susah untuk lulusnya Pak. Orang buta Pak. Menguasai kamus, hafal Quran, pakai mata hati Pak. Dan kalbu ini, jantung ini punya memori untuk merekam. Ternyata memori kalbu ini lebih panjang memorinya dibanding akal yang ada di kepala. Karena kalbu ini bisa merekam memori semenjak dia lahir sampai meninggal. Tapi akal yang ada di otak ini atau pikiran ini itu gampang lupa Pak. Kadang 1 bulan lupa, apalagi 1 tahun lupa Pak. Dan lupa ini adalah sebenarnya salah satu anugerah Allah ya. Jadi lupa itu bukan pelupa ya, lupa ya. Jadi lupa itu anugerah Pak ya, bukan aib Pak. Bukan pelupa ya, atau pura-pura lupa ya, bukan. Lupa natural. Coba bayangkan Pak, kalau kita ini enggak punya sifat lupa, waduh, nggak bisa tidur kita ini Pak. Kita ingat semuanya itu, kejadian-kejadian yang nggak baik itu Pak.
Akhirnya kita nggak bisa tidur, Pak. Karena tidak lupa. Tapi karena kita lupa, ya kita bisa tidur, Pak. Lupa orang yang berbuat buruk kepada kita, orang yang lupa berbuat jahat kepada kita. Tapi jangan kita lupa orang yang berbuat baik kepada kita, ya. Ya. Bahkan ada satu kitab, Kanzul At-Tasawuf, satu bab menulis tentang keajaiban tidur. Subhanallah. Keajaiban tidur, Pak. Ternyata tidur ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan kalau orang nggak bisa tidur, Pak. Satu hari saja, itu banyak urat sarafnya yang putus itu, Pak. Ada satu kisah, ya. Ada gerakan jamaah itu yang mengajak orang ke masjid, jamaah tabligh, ya. Jadi jamaah ini mengajak, semua orang diajak ke terminal. Yang diajak preman, Pak. Preman. Mau aja ikut. Tapi preman ini enggak masuk masjid, Pak. Tidur aja di luar sana itu. Enggak masuk masjid, enggak sholat, enggak ngapa-ngapain, enggak taklim, enggak ngaji. Ya namanya preman kan. Tapi mau dibujuk, ayo kita ke masjid. Mau aja. Cuma kerjanya tidur aja. Ditegurlah oleh petugas kaum syara masjid. Ditegur. Jangan tidur sini, pergi sana. Maka dinasihati oleh salah seorang jamaah yang ulama, dinasihati, Bapak biarkan aja dia tidur. Itu tidur buat dia itu anugerah buat kita, Pak. Coba bayangkan kalau preman ini tidak tidur, itu datang ke terminal, wah kacau kita, Pak. Ya betul juga, ya. Mending tidur, Pak. Kalau bisa tidur selamanya, ya. Ya kan, betul, Pak. Jadi tidur ini anugerah, Pak. Ya. Banyak yang orang di Eropa itu ada yang bunuh diri gara-gara nggak bisa tidur, Pak. Karena di sana itu untuk bunuh diri bisa daftar, Pak. Bisa daftar. Jadi ada khusus lembaga untuk orang bunuh diri. Daftar, antri. Datang lagi jemaah ini, Pak. Ya, jemaah tabligh ini datang lagi, didata. Siapa-siapa ya yang mau bunuh diri? Ditemukan urutan ke-20. Abdullah. Loh. Abdullah. Karena di sana, Pak, ya masa jahiliyah itu banyak orang Islam, imigran yang sudah tidak ada suasana Islam. Jadi Islam di sana itu misalnya Spanyol dulu, ya negara Eropa itu tinggal nama, Pak, tinggal nama. Dicarilah mana alamatnya ini Abdullah ini. Ditemukan, didatangi. Wahai sahabatku Abdullah, kamu orang Islam kan? Iya. Tapi Islam KTP. Saya nggak sholat ini. Kenapa? Nggak ada lagi yang tempat kami belajar. Bapak saya pun tinggal Islam KTP. Nah, terus kenapa kamu nggak mau bunuh diri? Itu dia, saya ini punya penyakit, nggak bisa tidur saya. Saya sudah 20 hari tidak tidur, tersiksa saya, mending saya bunuh diri. Makanya saya daftar. Dikasih solusi, mau nggak dapat obatnya untuk tidur? Maulah, gratis. Dibawalah ke masjid, taklim, Pak, taklim. Duduk di taklim, tertidur, Pak. Tertidur. Berapa hari tertidurnya? 2 hari, Pak. 2 hari nggak tanggung-tanggung. Nggak bisa tidur 20 hari, tidurnya 2 hari. Karena taklim. Ini bisa dibuktikan, Pak, ya. Kalau kita mendengar ceramah, kita ngantuk. Betul, ya? Jadi kalau nggak bisa tidur, silakan ke masjid dengar ceramah. Pasti ngantuk. Saya pribadi, saya merasa bangga kalau saya ceramah, jamaah saya ngantuk, Pak. Cuma belum pernah saya ceramah satu masjid jamaah tertidur. Saya maunya begitu, ya. Pas saya selesai ini,
Mereka pada bangun semuanya, ya kan? Biasanya begitu Pak, kalau kita ceramah itu pasti ada yang ngantuk. Berarti ceramah itu sakinah, ketenangan. Betul Pak ya? Meskipun ceramahnya menarik, pasti ngantuk. Iya, apalagi kalau ceramahnya tidak menarik ya, udah tidur sudah. Iya. Setelah tertidur, ditanya, bagaimana? Lanjut bunuh diri? Enggak jadi. Enggak jadi. Bahkan saya mau mempelajari Islam dengan serius. Aturannya di sana, orang yang waktunya bunuh diri tapi enggak hadir, itu antri kembali. Misalnya si Abdullah ini urutan ke-20, pas gilirannya karena enggak hadir, jadi ke urutan 100 lagi, antri lagi. Gitu Pak ya? Jadi keluarganya sudah yakin kalau anaknya ini bunuh diri karena daftar kan? Apakah pakai kursi listrik ya? Pokoknya bunuh diri nggak mengerikan lah. Tiba-tiba si Abdullah ini setelah ikut jamaah ini, apakah keluar 40 hari ya? Begitulah ceritanya. Pulang ke rumah. Ya, pas pulang ke rumah, pintu, Assalamualaikum, siapa? Abdullah. Pas lihat, panik keluarganya, pada lari, takut kan? Kamu Abdullah, kamu kan sudah mati. Enggak saya masih hidup kok. Diperiksa, iya masih hidup. Gimana ceritanya? Diceritalah kejadiannya itu. Akhirnya keluarganya kembali mempelajari Islam. Itu gara-gara itu jamaah yang tidur di masjid itu ya, jamaah tabligh lah itu apa. Ya, jadi ya, luar biasa ya kalau kita mempelajari kehidupan ini. Ya. Tidak ada yang sia-sia, lupa pun nikmat, tidur nikmat Pak. Ya, kalau kita berpikiran positif ya. Kita kembali. Jadi keajaiban manusia ini yang kedua adalah qalbu, punya hati. Qalbul mukmin baitullah. Qalbunya atau bendanya, jantungnya manusia itu adalah rumah Allah Pak. Bukti lagi dalilnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka pahalanya lebih besar daripada langit dan bumi, 7 lapis ya. Lebih besar mana Pak? Langit dan bumi atau jantung? Tapi langit dan bumi tidak sanggup untuk menampungnya. Sekali mengucapkan la ilaha illallah, pahalanya lebih besar dari langit dan bumi. Tapi kalbu kita berapa ribu la ilaha illallah tetap menampungnya. Ya, salah satu filosofi haji itu adalah hakikat berhaji. Jadi manusia itu Pak bisa berhaji ke Baitullah, maksudnya itu kapanpun. Karena Baitullah sebenarnya itu adalah qalbu manusia. Yang ada di Ka'bah itu di Mekah itu cuma fisiknya Pak. Makanya banyak orang yang berkali-kali haji tapi akhlaknya begitu-begitu saja. Banyak Pak ya? Tapi kalau orang memperbaiki hatinya, jantungnya, hatinya baik, akhlaknya lebih baik daripada orang yang berkali-kali haji. Fakta Pak ya? Ya, fakta ya. Ada satu kisah itu, ada di suatu kampung, sudah mau nyetor ONH-nya, uangnya 40 juta waktu itu ya. Tiba-tiba dia mendengar kalau tetangganya masuk rumah sakit, harus dioperasi dan butuh dana sekitaran 40 juta itu. Apa yang dilakukan? Dibatalkan naik hajinya, nyetornya, dia bantu tetangganya. Batal haji Pak dianya. Setelah masuk wukuf Arafah, tetangga-tetangganya yang berhaji itu melihat orang ini yang membantu tetangga sakit ini ada di sana Pak. Dan mendengarkan suara dari desa ini yang diterima hajinya adalah si fulan yang membantu saudaranya yang sakit.
Padahal ada di kampung, ada di rumah. Ya. Berarti Baitullah itu qalbu. Ya. Kita akan mempelajari zikir qalbu ya. Nah, sekarang kita masuk. Jadi pintu makrifat itu adalah mengenal diri ya. Tenaga pendobraknya adalah zikir. Ya. Enggak usahlah kita pusing belajar makrifat ini susah begini ya, enggak usah. Yakin saja kalau belajar makrifat itu gampang karena amalannya zikir. Kata Ibnu Abbas, amalan yang paling gampang itu adalah zikir karena tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak ada biaya. Betul Pak ya? Kita bandingkan zikir dengan sholat. Sholat harus masuk waktu Pak. Boleh nggak kita sholat isya sekarang? Nggak boleh ya? Belum masuk waktunya Pak. Atau sholat subuh sekarang? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Tapi zikir boleh nggak sekarang? Boleh. Setelah sholat boleh nggak? Boleh lebih. Apalagi setelah sholat. Ya. Zikir setelah sholat itu ada ayatnya An-Nisa 103, hadisnya Bukhari. Ya, nanti kita bacakan hadisnya ya. Jadi zikir setelah sholat yang kita lakukan tadi itu ada dalilnya ayat Nisa 103 dan hadisnya Bukhari. Ya, nanti kita akan sebutkan hadisnya. Jadi pintu ma'rifat itu adalah zikir. Zikir aja dulu. Pas kita zikir, kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya ma'rifat. Terutama ma'rifat tentang Engkau ya Allah. Tapi kita harus ma'rifat ke dalam diri dulu ya. Ya, zikir. Untuk mengenal itu, apalagi mengingat, harus kenal memang. Ya. Saya ulang, untuk mengingat sampai menyebut-nyebut sesuatu itu harus kenal. Contoh, saya kenal si Fulan. Memang kenal Pak, pernah ketemu, ya kenalan. Makanya saya selalu mengingatnya. Sama dengan Allah Pak. Kita tidak bisa mengingat Allah dengan zikir kalau tidak mengenal Allah. Orang yang berzikir tapi tidak mengenal Allah itu zikirnya seperti zikir burung beo ya. Banyak kan burung beo yang bisa berzikir ya. Ya, Assalamualaikum, Bismillah, Allah. Banyak kan? Berpahala enggak? Ya. Jadi zikir itu biar mantap, biar nyampe itu harus kenal siapa yang kita ingat. Kembali lagi makrifah kan? Ya. Contoh, suatu ketika Sayyidina Ali minta amalan kepada Rasulullah. Tolong dicatat, sangat penting ini hadisnya. Sayyidina Ali minta amalan kepada Rasulullah. Amalan itu 3, besar pahalanya, gampang, cepat nyampe. Ya, saya ulang. Ini amalan kita ini nanti ini. Kita kan malas Pak ya, saya juga ya. Sayyidina Ali minta amalan kepada Rasulullah, 3, besar pahalanya, cepat nyampe, gampang. Asik kan? Paling besar pahalanya, cepat nyampe, gampang. Ya. Maka Rasulullah memberikan amalan, berzikirlah engkau dengan bersuara dan tidak bersuara. Inilah dalil utamanya, zikir itu boleh bersuara, boleh tidak bersuara. Yang tidak boleh itu apa Pak? Yang tidak berzikir. Dan yang tidak boleh itu adalah apa Pak? Yang melarang orang berzikir. Apalagi yang katakan zikir bid'ah lah, haram lah ya, itu tidak boleh itu. Ya, karena perintah berzikir itu, berzikirlah engkau posisi apapun, berdiri, ya, duduk, berbaring, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya. Apa artinya banyak Pak? 1033? Itu Pak.
Nggak boleh berzikir 1000 itu, tidak ada dalilnya, bid'ah, haram. Ya dalilnya kan sebanyak-banyaknya, kalau bisa berzikir itu sampai tak terhingga, tidak terhitung. Kan Allah yang bilang kan, sebanyak-banyaknya. Zikran katsira, ya, sebanyak-banyaknya, semampunya, pokoknya sebanyak-banyaknya. Ya, diajarilah Sayyidina Ali cara berzikir. Nah, kita sudah mulai masuk Pak ya. Bagusnya sih ditalkin khusus ya, 5 menit saja. Boleh habis isya nanti. Diajarilah cara berzikir Sayyidina Ali dengan zikir keras. Dari sanad inilah zikir keras ini melahirkan puluhan tarekat. Jadi semua yang berzikir keras, tarekat Qadiriyah, Samaniyah, seperti guru sekumpul misalnya kan, zikir kerasnya itu, inilah sanadnya, sahih dari Sayyidina Ali. Zikir yang tidak bersuara, yang cuma menyebut qalbunya saja atau rahasia, sir, khafi, itu sanadnya dari Sayyidina Abu Bakar. Yang melahirkan puluhan tarekat, yang paling besar itu tarekat Naqsyabandi. Yang zikirnya khafi, dalam hati. Jadi semuanya boleh dipakai. Mau keras boleh, mau tidak pakai suara boleh. Yang tidak boleh adalah tidak berzikir. Yang tidak boleh adalah melarang orang berzikir. Yang tidak boleh adalah mengharamkan, apalagi membid'ahkan orang berzikir. Itu yang tidak boleh. Ya. Caranya, tolong perhatiannya. Jadi la itu kita tarik dari bawah pusar ke kepala. Jadi gini ya. La. Jadi kita hayati ya, kita hayati. Pembukanya 3 kali aja, biar kita hayati, kita tarik dari bawah ke atas. La. Sambil kita membayangkan, kita tarik kalimat la ini, la, nafi ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Nafi namanya. Zikir nafi isbat, ya. Nafi la, isbat illa, ya. Jadi la kita tarik, kita bayangkan dari bawah pusar ke kepala dengan tenaga penuh. Ini akan melindungi kita dari serangan setan dari depan dan belakang. La. Sambil kita bayangkan, kita tarik kalimat la ini dari bumi, tertancap di bumi sampai ujung langit, menembus ars. Jadi gini ya. La ilaha kanan, illallah kiri. Segitiga ya. La ilaha 50% kita buang ke kanan, dada kanan. Illallah kita habiskan di kiri. Karena di kiri ada kalbu. Nah, jadi kalbu kita yang ada di kiri, itu kita isi dengan Allah. Karena kenapa? Selama ini kalbu kita isinya apa Pak? Apa isinya Ustaz? Dunia, makhluk, harta, jabatan, anak, istri. Kita ganti dengan lafaz Allah. La ilaha illallah. Kita hentakkan, masukkan lafaz Allah dan mengeluarkan selain Allah. Gitu ya? Ya, ayo kita coba pembuka 3 kali ya. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Kita hayati ya. 2 kali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu ya. Sambil pejamkan mata ya. Sekarang teknik berzikirnya dengan bersuara ya. Karena cara berzikir itu banyak macam. Kita tidak usah menjelek-jelekan cara zikir yang lain ya. Kita fokus saja zikir kita. Jadi zikirnya nadanya seperti tentara yang berbaris gerak jalan. Jadi begini Pak. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. Gitu ya. La ilaha illallah. Setelah pembuka tiga kali, itu yang konsen. Setelah berzikir, enggak usah banyak goyang. Jadi zikir ini bukan bergoyang ya, tapi penempatan. Beda kan? Contoh lagi, yang membedakan bergoyang, apalagi berjoget. Ya, pernah lihat orang berzikir sampai kesurupan? Ada Pak. Karena kenapa? Tidak berguru. Zikir ini harus diambil sanadnya dari guru. Karena tidak berguru, akhirnya kesurupan Pak. Harusnya kita berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub, harusnya tenang hati, menenangkan jiwa, kok kesurupan? Berarti salah guru ya. Ya, jadi cara zikirnya itu seperti gerak jalan ya. Ya, ayo kita mulai Pak. 1, 2, 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Natural. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu Pak ya. Kepala digoyang-goyang aja. Berapa kali? Ingat, pada dasarnya zikir itu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mau pakai angka 165. Setelah sholat, kalau tidak mampu 100 saja. Masih tidak mampu? 33 kali saja. Tidak mampu? 3 kali saja. Tidak mampu lagi? Sungguh terlalu. Masa 3 kali nggak bisa? Ya, ya, oke. Ibaratnya penempatan itu, orang kalau berjalan Pak, itu gayanya apa? Tangannya Pak, bergerak ya? Sengaja nggak? Enggak ya? Orang kalau berjalan tidak bergoyang, seperti robot ya. Begitulah zikir Pak. Jadi rileks saja, lepas saja. La ilaha illallah. Enggak usah sensasi sampai teriak-teriak ya, enggak usah. Ya, itu yang pertama ya. Fadilahnya kata Rasulullah, siapa yang berzikir dengan keras, yakin, ikhlas, maka 4.000 dosanya diampuni. Sekali la ilaha illallah, 4.000 dosanya diampuni. Hasan? Hasan ya? Insyaallah lain kali kita lanjut ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.